Semangat pagi siswa-siswi kelas 8. Hari ini kita berjumpa lagi pada pembelajaran seni rupa. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, minggu lalu kita membahas seni grafis. Nah, hari ini kita membahas proses berkarya dengan tujuan pembelajaran siswa mampu menjelaskan proses berkarya dengan baik. Nah, ngomong-ngomong tentang berkarya seni grafis, ada dua hal. Yang pertama, kita membahas proses pembuatan cetak tinggi. Nah, pada dasarnya, konsepnya yaitu mendapatkan ruang positif ataupun permukaan yang timbul dan negatif permukaan yang cekung. Nah, ini adalah gambar yang lebih jelasnya bisa kita perhatikan. Panah yang kuning itu adalah garis atau ruang negatif yang hasil cungkilan. Nah, panah yang hijau itu adalah hasil tidak dicungkil. Nah, bahannya yang pertama ada papan sebagai alas, yang kedua ada hardboard, nah yang ketiga ada tinta, selanjutnya ada kaos, tinta atau kertas. Nah, peralatan yang diperlukan ada pensil, gunting, ada woodcut, ada roller, ada pahat. Nah, sekarang kita masuk ke proses pembuatan cetak tinggi ataupun woodcut. Nah, yang pertama membuat sketsa pada plat cetak. Kita buat dulu gambarnya ataupun desainnya. Yang kedua, kita mencungkil. Nah, di sini kita menggunakan alat woodcut. Kita cungkil daerah yang udah kita desain tersebut. Di sini kita memperoleh bagian negatif dan positifnya. Ini adalah hasil cungkilannya. Nah, selanjutnya proses pemberian tinta dengan bantuan roller. Nah, roller tadi yang udah kita buat dengan tinta, kita oleskan ke bagian woodcut tadi yang sudah kita kerjakan. Kemudian kita mau cetak. Kita tekan-tekan. Nah, kalau misalnya bisa, kita gunakan alat yang lain sebagai penekan agar tinta ataupun bentuknya nempel pada kertasnya. Nah, kita bisa menekan-nekan seperti ini. Nah, untuk hasilnya kita buka secara perlahan. Dan ini adalah hasil dari woodcut. Nah, woodcut merupakan karya dari seni cetak tinggi. Selanjutnya kita mau membahas proses pembuatan cetak saring. Apa itu cetak saring? Apa alat dan bahannya? Mari kita lihat. Yang pertama ada screen, kedua rakel, yang ketiga emulsi, yang keempat pewarna. Proses pembuatan klise ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada bahan. Bahan yang digunakan harus transparan. Karena apa? Pada saat penyinaran, bagian yang seharusnya tidak tembus oleh tinta akan terkena sinar secara utuh. Bahan yang digunakan ada kertas kalkir, film, dan mica film. Yang kedua ada teknik. Tekniknya ada langsung pada screen. Yang kedua teknik negatif film. Nah, kita mau bahas selanjutnya proses abdruk atau pengeksposan adalah memindahkan gambar berupa selembar kertas yang akan menjadi model atau desain ke screen dengan bantuan yang disebut emulsi sablon. Berikut ini adalah tahapnya. Yang pertama kita mau bahas pelapisan atau coating, yaitu proses pencampuran emulsi dengan sensitizer atau obat abdruk yang siap pakai. Nah, di sini kita mau membuat sablon kaos. Setelah tercampur semua, langkah selanjutnya mengoleskan ke screen dengan menggunakan alat yang disebut coaster atau pelapis. Bisa juga dengan penggaris ataupun dengan alat rata lainnya. Tahap pengolesan ini dilakukan dalam ruangan yang gelap. Ingat ya anak-anak, tidak bisa dilakukan dalam ruangan yang terang.
Nah, selanjutnya proses pengeringan bisa dilakukan dengan bantuan hair dryer. Selanjutnya penyinaran screen ke panas matahari atau lampu neon. Di dalam video ini menggunakan lampu neon. Screen yang sudah kering dari larutan emulsi di bagian bawah dialasi dengan busa hitam, bisa juga dengan kain. Nah, proses penyinarannya 50 detik bisa. Kemudian ada pembuatan klise. Semprotan dengan air untuk menghilangkan bagian yang seharusnya berlubang pada bagian screen yang kita desain. Yang kelima ada pengeringan. Proses ini bisa dilakukan dengan hair dryer atau sinar matahari. Selanjutnya kita mau proses mencetak. Nah, ini adalah proses pencetakan sablon pada kaos. Dan ini adalah hasilnya, Super Mie dengan warna merah. Kita ke kesimpulan. Untuk kesimpulan kita hari ini, proses pembuatan cetak tinggi prinsip kerjanya adalah mendapatkan ruang positif dan negatif. Dan proses pembuatan klise negatif ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu bahan dan teknik. Sedangkan proses pembuatan seni grafis semua harus dikerjakan dengan mengikuti proses, sehingga menghasilkan karya yang bagus. Nah, anak-anak, untuk tugasnya kalian bisa lihat. Yang pertama, sebutkan alasan mengapa pembuatan klise film harus berbahan transparan. Yang kedua, sebutkan bahan-bahan yang digunakan untuk proses pembuatan klise negatif. Yang ketiga, sebutkan contoh karya seni grafis cetak tinggi dan cetak saring. Materi kita minggu depan, kita mau membuat karya seni grafis cetak tinggi. Barang ataupun alat yang bahan harus kalian bawa ada HVS, lem fox, plastik gula, karton, cat. Kalian juga bisa bawa kuas. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan belajar. Jaga diri agar tetap sehat. Ingat bawa peralatan yang tadi sudah disebutkan. Sampai jumpa pada pembelajaran seni rupa selanjutnya. See you!